Kenapa kamu berhenti? Kenapa pengantin pria parkir? Pengantin pria, dengar. Tidak ada apa-apa, Tuan. Memang ada dua orang di sini, Tuan. Satu adalah Tuan. Satu adalah murid. Peraturan konsentrasi kebijaksanaan, dan tanpa peraturan, tidak bisa menghasilkan konsentrasi. Keraguan tidak bisa membuka kebijaksanaan. Berbaur dengan dunia. Apapun yang terjadi di dunia ini. Ternyata Tuan mencari kesempatan untuk mengajari muridnya. Aku akan lihat apa yang terjadi dengan pengantin pria ini. Tuan. Tuan, hati-hati. Yue Wen. Ayah. Yue Wen. Apa yang kamu lakukan sampai melepaskannya? Apa yang terjadi dengan Yue Wen? Tuan, dia adalah ayahku yang sudah lama terpisah. Yue Wen tidak peduli padaku. Bunuh bajak laut Jepang ini. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin kalian para biksu Shaolin keluar dari Ningbo Menshan. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Kamu berhayal. Dinasti Mingku. Sooner or later you Japanese pirates will be eliminated. Bajingan, aku akan membunuhmu dulu. Lepaskan aku. Tuan. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Tuan, kamu baik-baik saja. Ayah, kenapa kamu? Maaf, Yue Wen. Aku adalah pemilik kapal Wu Feng. Pemilik kapal Wu Feng. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu adalah ayahku. Kamu tidak akan menjadi pemilik 5 puncak. Apakah pemilik kapal Wu Feng pasti orang jahat? Apakah pemilik 5 puncak adalah dewa yang ganas? Anak. Aku juga korban. Aku bukan bajak laut atau bandit. Aku seorang pedagang. Tapi pemerintah ingin melarang laut. Aku akan mati. Kamu tidak ingin melihatnya dengan matamu sendiri. Ayah kandungmu dipenggal oleh orang lain. Kenapa? Kenapa seperti ini? Kenapa?
Ayah, aku mohon biarkan guruku pergi. Tolong biarkan guruku pergi. Diab bukan lagi gurumu. Kamu juga bukan seorang biarawan. Guru. Guru, kamu baik-baik saja, guru. Guru. Guru, aku ingin membalas dendam untukmu. Teks bulan. Jangan membalas dendam. Benci hanya akan membuatmu merasa tidak nyaman. Hapus kebencianmu dari hatimu. Guru. Guru mungkin tidak bisa melakukannya. Jalanmu di masa depan akan semakin sulit. Ingat. Jangan pernah mengambil jalan yang salah. Guru, aku tidak akan mengambil jalan yang salah. Kamu tidak akan menjadi masalah. Guru. Biarkan guruku pergi. Tolong biarkan guruku pergi, ayah. Aku mohon. Ayah. Demi dia yang telah membesarkanku selama 15 tahun. Tolong ampuni dia demi itu. Tolong. Teks bulan. Kamu bukan lagi seorang biarawan. Kamu akan pulang bersama ayahmu sekarang. Pulang ke Gunung List bersamaku. Oke, aku berjanji padamu. Tapi guruku sekarang terluka. Aku akan membawanya untuk diobati dulu. Setelah lukanya sembuh, aku akan pulang bersamamu segera. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku akan mengatur dokter terbaik untuk menyembuhkannya. Jangan lupa kamu membawa gurumu ke sini. Mereka tidak akan mempercayaimu saat kamu pulang. Guru. Guru. Bagaimana bisa? Tuan. Bagaimana bisa? Apa yang kamu lakukan sampai membiarkannya pergi? Teks bulan. Teks bulan. Kamu sudah bangun. Di mana ini? Di atas kapal. Tuan. Di mana tuanku? Di mana tuanku? Dia sudah mati. Tidak mungkin. Yuewan hentikan kapal. Yuewen, cepat hentikan kapal. Tuanku sudah mati. Tidak mungkin, ilmu bela diri tuanku sangat tinggi. Dia tidak akan mati. Yuewen harus menghadapinya. Tuanku memang sudah mati. Kamu yang membunuhnya.
Jika aku tidak membunuhnya, dia akan membunuhku. Aku akan membunuhmu untuk membalas dendam tuanku. Jika kamu benar-benar ingin membunuh ayahmu, ayo lakukan. Kenapa kamu? Alasan aku membiarkan kamu melihat tuanku mati dengan matamu sendiri, hanya ingin kamu menyerah sepenuhnya. Dari sekarang, kita berada di kapal yang sama. Kamu dan aku tidak berada di kapal yang sama. Sejak saat itu, kamu bukan lagi ayahku. Aku bukan lagi anakmu. Entah kamu mengakuinya atau tidak, kita semua adalah ayah dan anak. Tidak ada cara untuk mengubah ini. Kenapa? Kenapa memberitahuku ini? Hanya karena kamu adalah anakku. Teks bulan. Ayo kembali ke Gunung List bersamaku. Kamu akan menjadi pemilik kapal. Tunggu sampai aku menjadi raja. Kamu adalah pangeran. Juga pewaris tahta di masa depan. Aku tidak ingin menjadi pemilik kapal kecil. Aku tidak ingin menjadi raja, aku tidak menginginkannya. Karena itu anakku. Tidak ada pilihan. Yue Wen, jika kamu kembali, kamu akan ditangkap pemerintah dan dipenggal. Kamu mengancamku. Aku tidak mengancammu. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya? Aku pergi ke kuil Shaolin saat berusia 7 tahun. Sudah 15 tahun sekarang. Aku hampir selalu menantikan ayah dan ibuku menjemputku. Tapi baru kemudian aku tahu. Tujuan mereka mengirimku ke kuil Shaolin hanya untuk meninggalkanku. Kemudian, aku bertemu denganmu. Baru aku tahu. Ternyata kamu adalah ayah kandungku. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa ayah kandungku sendiri akan memanfaatkan dan menipuku. Maaf Yue Wen. Aku telah memanfaatkanmu. Tapi semua ini untukmu. Kamu tidak tahu apa yang kuperlukan, Yue Wen. Hal-hal yang terjadi di masa lalu sudah berlalu. Sudah selesai. Seharusnya hubunganku denganmu. Yue Wen. Kita akan segera sampai di Gunung List. Tunggu sampai saat itu kita mulai dari awal. Aku tidak akan kembali ke Gunung List bersamamu. Kamu telah kehilangan hatimu. Yue Wen. Cepatlah datang. Cepatlah datang, cepatlah datang, cepat. Cepat. Lompat cepat. Selamatkan Yue Wen. Yue Wen. Yue Wen. Yue Wen. Yue Wen. Yuen. Yue Wen.
Bajak laut Jepang akan menyerang. Semoga kamu menang. Pertempuran ini akan sulit. Kamu juga sudah melihat senjata api bajak laut Jepang. Sekarang biksu Shaolin dan tentara tidak punya kepala. Moon Sky. Aku benar-benar berharap kamu bisa kembali. Aku bukan lagi seorang biksu. Apakah kamu benar-benar tidak ingin kembali? Sekarang aku sudah pergi. Aku tidak akan kembali. Bagus. Jika kamu ingin aku datang dan menanyakanmu secara langsung. Aku di sini sekarang. Belum cukupkah? Aku akan membunuh Feng Yu. Apa berguna membunuh Feng Yu? Bahkan jika kamu membunuh Wang Shisasaki. Tapi pada akhirnya, jika kita tidak bisa mengalahkan bajak laut Jepang, tidak bisa mengusir bajak laut Jepang dari dinasti Ming. Apakah kamu pikir semua yang kamu lakukan masuk akal? Ini urusanmu untuk mengusir bajak laut Jepang dari dinasti Ming. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kamu sudah berubah. Kamu bukan lagi Moonlight yang dulu. Mengapa kamu begitu marah? Balas dendam melawan bajak laut mana yang lebih penting? Itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah urusanku. Diam. Bagaimana bisa balas dendam jika kamu terluka? Bos, kami benar-benar ingin masuk ke kota. Tidakkah kamu ingin membunuh bajak laut Jepang? Tapi kami hanya berdua. Bunuh satu jika bisa. Paling buruk kamu bisa mati di kota Ningbo 6. (9.521 show). Kamu memang di sini. Aku sudah mencarimu lama sekali. Xiuzi. Apakah kamu di sini? Xiuzi, apakah kamu baik-baik saja? Kamu pergi cepat. Jangan biarkan Yue Kong Ayo melihatmu. ikut aku cepat. Aku tidak akan pergi denganmu. Kamu pergi cepat. Xiuzi, ada apa denganmu? Kita punya banyak hal yang harus dilakukan. Apa sebenarnya yang akan kamu lakukan? Kita ingin mengembalikan status keluarga Iben. Kita akan bangkit lagi di Jepang. Banyak orang sudah mati. Apakah itu tidak cukup? Bisakah kamu meletakkan pisau MU? Apakah kamu ingin terus menjadi bajak laut Jepang? Saya bukan bajak laut Jepang. Saya datang ke dinasti Ming untuk mencegah Jepang membunuh. Apakah untuk perdamaian Jepang? Apakah kamu akan membunuh di sini? Xiuzi, saya harus melakukan ini. Saya harus memulihkan status keluarga saya. Kata angin. Semua hutangmu di dinasti Ming akan dibayar kembali di masa depan. Saya tahu. Tapi saya sudah membunuh banyak orang. Mereka tidak akan membiarkannya. Xiuzi, tolong ikutlah dengan saya. Feng Yu, kamu sudah tahu bahwa kamu salah. Apakah kamu ingin terus membuat kesalahan? Xiuzi, tolong ikutlah dengan saya. Saya tidak akan pergi denganmu. Kamu pergi cepat. Tidak ada yang bisa pergi. Apakah kamu membunuh guru saya? Ya. Saya membunuhnya. Tarik pedangmu.
Xiuzi, tolong menghindarlah sedikit. Itu akan menyakitimu. Buka gerbang kota. Serang dengan semua kekuatanmu. Kata angin. Pergi dan bantu. Mundur. Kamu pergi. Xiuzi.
Saya tidak akan membiarkanmu membunuhnya. Saya berhutang cinta Yue Kong. Semuanya telah dilunasi. Kamu tidak akan pernah bisa melunasi cinta yang kamu berhutang kepada orang Ming. Jika dia mungkin menyukaimu karena membunuhku. Ayo. Kamu pergi, saya tidak akan melihatmu lagi. Amitabha. Mari kita lihat apakah masih ada yang hidup. Ada statue. Pergi dan bantu dia. Dia masih hidup di sini. Datang ke sini dan ke sini. Mari kita gunakan ini untuk menghentikan pendarahan. Gunakan ini untuk menghentikan pendarahan. Ini untukmu. Pastikan kamu menempelkannya dengan baik. Bantu di sana. Jenderal Qi, kamu berdarah. Aku baik-baik saja. Kamu pergi. Apakah kamu tidak mengambil hakku untuk pergi atau tinggal? Kamu bisa menertawakanku sekarang kan? Aku tahu siapa yang melukai guruku. Tapi aku tidak bisa membalas. Lihatlah aku yang tak berdaya. Kamu sangat senang. Aku tidak pernah menertawakanmu. Tapi sekarang aku menertawakanmu. Tidak hanya kamu, aku juga menertawakan diriku sendiri. Aku selalu mengira kamu adalah seorang pria. Aku salah dan tidak menyangka kamu adalah pengecut. Kamu salah menyukainya. Kekuatan seseorang tergantung pada seberapa tinggi ilmu bela dirinya. Tapi seberapa besar tekanan yang bisa dia tanggung dalam hatinya. Itu yang kamu katakan. Apakah aku mengatakan itu? Mungkin kamu lupa, tapi apakah aku salah? Mengapa kamu ingin menyelamatkanku? Tidakkah kamu ingin membalas dendam? Tidakkah kamu ingin membunuh bajak laut Jepang? Bagaimana orang mati bisa membunuh bajak laut Jepang? Kamu membantuku, tapi aku tidak pernah membantumu. Apakah kamu ingin aku berhutang cinta seumur hidup padamu? Aku tidak memintamu untuk membalas apapun. Kamu tidak berhutang apapun padaku. Mungkin kamu bisa melupakannya, tapi aku tidak bisa melupakannya. Jika kamu sangat membenciku, aku seharusnya membalas cintamu. Kamu akan membiarkanku pergi. Aku akan pergi. Sejak saat itu satu pisau dua potong. Apakah kamu ingin mengalahkan Feng Yu? Sebenarnya kamu tidak kalah dari Feng Yu, tapi kalah dari dirimu sendiri. Kamu tidak tahu sama sekali teknik pedang Jepang, dan Feng Yu sangat memahami teknik tongkatmu.
Samurai dilengkapi dengan 3 pedang. Satu adalah pedang panjang, juga disebut pedang perusahaan. Ada pisau lain di pisau itu, mudah digunakan untuk berbagai keperluan. Pedang lain adalah belati. Bayonet dibagi menjadi 2 jenis. Sekitar 1 kaki disebut pisau tanpa senjata. Panjangnya lebih dari 1 kaki, dia cepat menarik pedangnya. Sekarang aku punya pisau panjang di tanganku. Siapa? Kamu kembali juga. Apa kamu masih mau lari? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalian gerombolan bajak laut Jepang. Diam, lepaskan. Lepaskan aku. Apa yang terjadi? Kenapa Nona Lee ditangkap? Apa yang sedang terjadi? Nona Lee ditangkap. Ditangkap. Laporkan ke petugas. Ya tolong laporkan ke petugas. Laporan cepat ya. Berapa banyak yang dibangun total? Ratusan. Perang semakin kejam. Semakin kuat dalam jangka panjang. Semakin baik senjatanya. Semakin banyak orang mati. Aku butuh senjata Tapi ini. kita butuh senjata ini. Tidak hanya butuh. Dan semakin banyak semakin baik. Hanya senjata kita yang menakutkan. Baru bajak laut Jepang takut. Akhiri perang ini lebih awal. Bisa membunuh lebih sedikit orang. Penyalaan. Bagaimana bisa baik-baik saja? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Apa yang terjadi? Senjata tidak dibuat dengan baik. Jenderal, ada apa? Yandro. Lee Ruolan ditangkap bajak laut Jepang. Bajak laut Jepang menangkap Lee Ruolan. Aku pasti ingin mendapatkan rahasia Li Zhongcheng. Kalau bajak laut Jepang dapat dana perang anti-Jepang, kekuatan mereka akan lebih kuat. Pedang itu disebut strategi militer di Jepang. Umumnya pedang yang dimiliki para prajurit saling kalah. Artinya siapkan bilah depan. Pisau Feng Yu adalah pisau Xiangku. Dibuat oleh pengrajin terkenal dengan usaha dan kecerdasan mereka. Seni militer menekankan penggunaan ujung tajam dan menghemat tenaga. Prinsip mengayunkan pisau adalah kuat, yaitu dengan kecepatan tercepat. Jarak terpendek menyebabkan kerusakan terbesar pada musuh. Pedang Feng Yu disebut pedang dalam angin. Jadi Feng Yu suka berdiri di bawah angin, melawan angin, dan kebanyakan orang lebih cepat dalam angin daripada di angin. Tapi Feng Shui justru sebaliknya. Tapi apakah itu angin atau angin? Pukulan pertama adalah pisau bunuh. Kunci untuk menebas dalam angin adalah kelemahan. Temukan kelemahan musuh. Pukul itu. Dibunuh di bawah pisau. Untuk menggambarkannya dalam 3 kata artinya cepat, kejam, tepat. Tapi pisau Feng Yu 2 kali lebih cepat dari Anda. Bilahnya adalah yang tercepat di Jepang. Apakah Anda masih tidak ingin berlatih pisau? Bagaimana Anda membalas dendam pada guru Anda seperti ini? Bagaimana membunuh Sasaki? Bagaimana membunuh Wang Zi? Jika guru Anda melihat Anda seperti ini, saya juga tidak akan tenang. Anda pikirkan sendiri. Apakah tongkat Anda masih bisa digunakan?
tongkat terbuat dari besi tidak akan pecah. Bisakah orang yang menggunakannya masih mengangkatnya? Saya tidak ingin berbicara dengan bajak laut Jepang. Satu-satunya cara saya menghadapi bajak laut Jepang adalah dengan pisau. Apakah Anda ingin berurusan dengan saya? Mengapa beberapa orang hanya melihat penampilan orang? Jangan melihat hati orang. Karena bajak laut Jepang bukanlah hati rakyat. Kita tidak bisa melihat dengan jelas. Anda seharusnya merasa malu dengan asal Anda. Bagaimana saya seharusnya merasa malu? Bunuh diri. Jika Anda bisa membuat keputusan bijak ini, saya akan senang untuk Anda. Maaf. Saya telah mengecewakan Anda. Saya ingin mengatakan sesuatu kepada Yue Kong. Bisakah Anda menghilang sebentar? Aku ingin minta bantuanmu. Bantuan. Tidak ada yang bisa membantuku. Aku harus menghadapi sekelompok mata-mata bajak laut. Tapi aku tidak punya cukup orang. Untuk hal seperti ini kamu harus pergi ke Qi Jiguang. Kamu tidak mau pergi. Sepertinya aku salah orang. Aku harus minta bantuan Yue Wen. Kamu sudah lihat Yue Wen. Kamu ingin tahu di mana dia? Kalau aku kasih tahu, aku akan anggap kamu sudah janji sama aku. Jelaskan. Dia ada di penginapan Yisin. Berdiri. Aku akan panggil kamu. Kenapa kamu ganggu aku minum? Aku akan tanya kamu. Apa kamu yang bunuh Master? Anggur itu enak. Kenapa aku bikin minuman sendiri? Jawab aku. Kamu minum atau tidak? Jelaskan. Aku mau anggur, aku mau anggur. Jelaskan. Kalau tidak mau minum ya sudah. Kenapa kamu pukul aku? Apa yang kamu pukul aku? Benar-benar. Kalau mau kabur kembali ke aku. Kenapa kamu selalu pukul aku? Buka matamu. Buka matamu. Apa yang bagus di dunia ini? Master ada di sini. Kamu juga tidak mau lihat. Master. 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 Master, aku minta maaf untukmu. Katakan sendiri ke mastermu. Kenapa kamu bunuh dia? Kenapa?
Kenapa? Master. Kenapa? Apa kamu ke sini untuk balas dendam untuk mastermu? Guru. Aku akan menemuimu nanti. Aku janji padamu. Aku akan minta maaf padamu. Guru. Ayo. Bagus. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Ayo. Ayo. Berdiri. Kenapa kau membunuh gurumu? Kenapa? Guru, aku di sini. Guru. Moon Sky. Kenapa kau tidak membunuhku? Apa kau lupa bagaimana guru mati setelah membunuhku? Aku membunuh. Bunuh aku. Moon Sky. Kenapa kau tidak membunuhku? Bicara. Kau pengecut. Dia pengecut. Kau. Apa yang kau lakukan? Apa kau gila? Kenapa kau ingin gurumu mati? Kenapa kau tidak membantunya? Karena aku punya ayah yang baik. Ayah yang baik yang diiri oleh dunia. Dunia ini sangat aneh. Kenapa dia bukan ayah orang lain? Kenapa dia ayahmu? Mungkin itu adalah kejahatan yang kulakukan di kehidupan sebelumnya. Kau seharusnya mendapat balasan seperti itu di kehidupan ini. Agama Buddha di dunia tidak terpisahkan dari kesadaran duniawi. Guru membawa kita ke dunia ini untuk membuat kita melihat penderitaan dunia ini. Jika kau memilih, apakah kau akan datang ke sini lagi? Aku tidak akan. Aku juga tidak akan. Mungkin kita tidak akan datang. Guru tidak perlu mati. Aku selalu ingin tahu kenapa orang tuaku menginginkanku. Untuk mendapatkan jawaban ini, aku sudah mencari dengan putus asa.
Jika aku tahu hasilnya akan seperti ini hari ini, aku lebih memilih untuk tidak menjawab. Tidak mau. Mengapa kamu terlihat seperti ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu kembali. Minggir. Teks bulan. Mengapa kamu kembali? Bukankah kamu mata-mata bajak laut Jepang? Dia membunuh Master Bigfoot. Kamu masih berani kembali. Pergi dan jadilah mata-matamu. Keluarlah dari anjing. Apa yang harus dilakukan saat kamu kembali? Kamu masih berani kembali. Berputar. Kamu masih berani kembali. Mata-mata. Cepat keluar. Mata-mata kamu anjing bajak laut Jepang. Pergi dari sini. Pergi dari sini, kamu membunuh Master Bigfoot. Masih bilang pergi dari sini. Kamu mata-mata. Pergi dari sini. Cepat keluar. Mata-mata. Teks bulan. Benar-benar kamu. Apa yang kamu lakukan saat kembali? Meskipun aku bukan murid Shaolin, tapi aku juga ingin memberikan penjelasan untuk Qi Ji Guang. Paman Abbot punya penjelasan. Berikan penjelasan untuk kuil Shaolin. Aku ingin bertemu dengan Paman Abbot. Paman Master. Master meninggal karena aku. Setiap orang punya sebab dan akibatnya sendiri. Kamu tidak perlu terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Tapi aku melihat ayahku membunuh masterku dengan mataku sendiri. Tapi aku tidak bisa menyelamatkannya. Bukankah ini kesalahanku? Siapa ayahmu? Pemilik kapal Wu Feng. Salah. Abbot. Dia benar-benar ayah kandungku. Kamu tidak bisa melepaskan keteguhan ini. Siapa pemilik kapal Wu Feng? Siapa kamu dan siapa aku? Semua ini hanyalah ilusi. Mengapa kamu bertahan dengan penampilan seperti ini? Bodhi tak berbatang. Cermin bukanlah panggung. Sejak awal tidak ada apa-apa. Dari mana datangnya debu? Lepaskan hayalan. Baru kemudian kamu bisa menemukan jati dirimu yang sebenarnya. Saudara-saudara, kita sedang bergegas untuk menyelamatkan Qi Ji Guang sekarang. Pergi dan pergi. Hari baru telah dimulai. Teks bulan. Guru. Teks bulan. Teks bulan. Teks bulan. Jangan pikirkan baik atau jahat. Mana yang wajah aslimu?
Aku melihat jati diriku yang sebenarnya. Kamu tahu siapa dirimu. Mengetahui. Terima kasih Kepala Biara. Kamu tidak lagi menyalahkan dirimu sendiri. Masa lalu itu kosong. Masa depan itu kosong. Mengapa repot-repot dengan rasa sakit ini? Lee Ruolan telah pergi. Apakah dia ditangkap oleh bajak laut Jepang? Kunci teknik pedang seorang prajurit jenderal terletak pada gerakan tubuhnya. Setiap samurai memanfaatkan ruang medan dengan maksimal. Perubahan langkah yang sangat cepat dan fleksibel, artinya melompat tinggi, bergerak jauh. Teknik pedang menekankan kejutan dan mengambil. Satu hal lagi adalah pandai memancing musuh. Kejutkan lawanmu dengan momentum. Kenali dirimu dan orang lain hanya dengan memenangkan setiap pertempuran. Itu kamu. Apa yang kamu lakukan? Aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Kamu mau kemana? Gunung List. Aku akan bertanya padamu. Apa yang kamu lakukan di Gunung Listing? Kamu ingin bergabung dengan pemilik kapal Wu Feng. Ruolan berada di Gunung Listing. Kamu mencari Ruolan. Aku sudah mencarinya. Dulu aku mencari orang tuaku. Kemudian aku mencari ayah kandungku. Hidupku dihabiskan untuk mencari. Hidup setiap orang dihabiskan untuk mencari. Perbedaannya hanya pada beberapa orang. Mencari uang, kekayaan, atau kekuasaan. Beberapa orang mencari cinta. Beberapa orang mencari kebijaksanaan. Aku baru menyadarinya sekarang. Apa yang seharusnya aku cari adalah diriku sendiri. Lalu kamu menemukan dirimu sendiri. Lalu siapa kamu? Tidak ada yang seperti aku. Dan tidak ada yang seperti aku. Semuanya berbeda sekarang. Apa bedanya? Biarkan semua orang di dunia ini tenang. Ini juga harapan bodhisattva yang kita buat. Bisakah kita benar-benar? Selama kita menginginkannya, setiap orang bisa melakukannya. Tapi kamu pergi ke Gunung Listing. Sulit untuk kembali. Sebenarnya, setiap orang akan datang ke dunia ini. Setiap orang akan meninggalkan dunia ini. Karena kamu pasti akan pergi. Apa bedanya pergi lebih awal atau terlambat? Jaga dirimu baik-baik.
Saudara-saudara, kalian semua saling mengenal. Ini adalah anakku yang lama hilang, Wang Xiaofu. Selamat kepada pangeran karena menemukan anaknya. Selamat kepada pangeran karena menemukan anaknya. Aku tidak tahu asal-usulku sebelumnya. Perlawan and Dengan Semua Saudara. Hari ini aku datang untuk meminta maaf kepada semua temanku. Baiklah. Tuan Muda Jing. Saudara-saudara, Xiaofu adalah seorang biksu. Dia tidak minum. tidak bisa minum juga. Begitulah. Hari ini aku adalah seorang ayah. Aku akan menjamu kalian atas namaku. Datang dan aku akan menghormatimu semua. Habis. Ayah Xiaofu bukan lagi seorang biksu. Dia bisa minum. Dia bukan hanya ayah sekarang. Kakak Haifeng benar. Aku harus minum semangkuk anggur ini. Xiaofu. Saudara-saudara, maafkan aku. Sangat senang. Sangat senang. Lebih baik minum 3 mangkuk besar. Aku tidak akan pernah pulang darimu malam ini. Bagus. Datang dan hormati saudara-saudara. Ayo lakukan. Habis. Ayah, aku menghormatimu. Xiaofu sudah lebih dari 10 tahun. Hari ini adalah hari paling bahagiaku. Bagus. Kami berdua mabuk sebelum bisa istirahat. Habis. Minum pelan-pelan. Lebih pelan. Anakku yang baik. Angkat mangkuknya saat datang. Istri bos sudah siap. Mari kita posting di sana. Sasaki Jun. Mereka berdua. Kamu adalah pahlawan wanita berpakaian hitam yang disebut-sebut. Sudah tahu, apalagi yang mau ditanya. Kamu belum pernah membunuh siapapun. Bunuh mereka. Kamu akhirnya datang. Bahkan jika bukan prajurit biksu Shaolin, aku tidak bilang tidak akan membunuh bajak laut Jepang. Itu kamu biksu. Maaf, aku bukan lagi seorang biksu. Dalam ilmu pedang Jepang, mereka fokus pada godaan dan serangan. Kalau begitu, ambillah.